Sumbangan satu desa buat rumah. Kalau masjid bisa dibangun, kenapa rumahnya imam dari masjid itu nggak bisa dibangun coba, ya kan? Kalau masjid bisa dibangun dengan cara sumbangan gotong royong, harusnya rumahnya bapak imam ini harusnya bisa dibangun. Logika aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi bosku. Masih tetap bersama saya Andika Putra Perantau, Andika Binendang Syamsul. Kali ini saya masih ada di rumah, masih ada di kampung, di Desa Puhungan, Kecamatan Baula. Dan hari ini tuh saya rencana mau datangi sebuah tempat rumah kediaman dari seorang tokoh agama yang kalau dibilang udah paling jadul, paling tua di sini, paling punya banyak kisah lah, punya banyak cerita dan punya banyak jasa di sini. Beliau masih hidup. Kebetulan rumah beliau itu dulunya, ya kan, dulunya sampai sekarang sih sebenarnya masih ada di belakang Masjid Baitur Rahim. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Imam Sultaji. Penasaran? Pengen lihat rumahnya? Pengen tahu kondisinya, keadaannya di sana sekarang? Kita ikuti saja ya. Mungkin saya harus pakai jaket dulu kan, baru ke sana. Kebetulan ini sudah belum jam 5, masih jam 4 lewat 40 menit, masih ada waktu. Oke bosku, udah siap, udah rapi, sudah pakai pakaian gitu, udah pakai jaket gitu kan, jaket khusus. Sekarang menuju ke kendaraan handal kita, biasa kendaraan mahal. Rendah betul gasnya bosku. Aduh, mati lagi. Iya. Jadi jarak rumah antara rumah saya dengan rumah beliau itu mungkin sekitar 200 meter lebih lah ya kan. Gak terlalu jauh gitu. Jadi kalau jalan tuh lumayan lah, ya kan. Nah kebetulan ada teman. Mau kemana mau? Mau dari Canggu. Oh, gimana? Di Purwoso. Ini kawan lama nih. Ini kawan lama banget. Kawan SD dulu. Namanya Rakidin. Iya. Ya. Masa lupa namanya temannya. Aku kayak ingat Sujarwo kan? Iya, namanya kan juga. Oh iya, Nama sekolah Sujarwo ya. oh iya lupa. Kalau di rumah namanya Rakidin. Kalau di sekolah namanya Sujarwo. Ini pelari tercepat ini. Berapa lama sih? Oh, mau belok kan? Iya, mesti. Oke, nanti ya, sampai Ya. lagi. Itu kawan lama sih, ketemu di jalan ya. Sudah ketemu 2 kali sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi jarak rumah antara saya dengan kediaman itu nggak terlalu jauh gitu, masih sekitar berapa puluh meter lagi gitu. Rumahnya tuh di belakang masjid gitu ya, belakang masjid Baitur Rahim. Jadi kayaknya memang nggak berubah kalau dilihat dari jauh tuh nggak berubah posisinya. Kita udah sampai di simpangan. Harus hati-hati dulu, soalnya banyak kendaraan yang lumayan laju-laju. Nah itu kalau dari jauh tuh rumahnya sana. Nah itu rumahnya itu yang di belakang masjid, itu belakang masjid. Jadi dulu rumah saya ada di depan sini, yang bangunan itu, jadi berhadapan, ya kan? Hah? Aku di sini sekarang. Loh, masa? Iya. Alhamdulillah no. Aku mau ke rumahnya Mbok Taji, mau dilihat. Oke. Iya. Aku mau lihat ke sana. Anakmu di mana? Di kampung. Oke bosku. Ketemu tetangga tadi ya kan. Itu namanya Mbak Siti. Itu salah satu dulu tokoh wanita muslimah, ceritanya aktif di banyak bidang lah pokoknya. Jadi kita udah masuk nih kompleks masjid ya kan. Ini masuk di halaman Masjid Baitur Rahim. Nah jalannya tuh belakang sini. Ini masjid kedua sih ya. Masjid pertama itu dulu di sini nih. Ini masjid pertama dulu. Saya nggak punya gambarnya sih. Ini bekas pondasi-pondasinya. Itu sumur sangat bersejarah, itu sumur sama tempat itu biasanya kayak baru apa lama ya, saya lupa. Pokoknya tempat wudhu itu tuh yang kotak itu sama sumur itu, wow, banyak cerita di situ. Ceritanya banyak sekali. Dulu di sini ada pohon ketapang di sini dulu nih. Di sini ada pohon ketapang dulu. Di sini tuh dulu banyak pohon di sini nih. Banyak pohon, pagarnya bukan pagar
tembok begitu dulu tuh, hanya bunga-bunga saja. Belakangnya sawah memang dari dulu. Ini halamannya, ini kalau yang ini kalau ini pohon ketapang lama, ini memang pohon ketapang yang lama sekali. Dulu halamannya ini tanah semua, ini sekarang sudah diganti pakai apa ini, paving block ya. Oke lah bosku, kita langsung ke depan. Ini perkebunan belakang sini, biasa kebun-kebunnya Mbah, ya kan? Kalau saya bilang sih Mbah Taji. Ini rumah beliau. Ini rumah beliau, ya kan? Kita parkir motor dulu bosku. Banyak enggak berubah ya. Ini ada bala kambing, ya kan? Bosku, jadi sekarang saya sudah ada di halaman rumahnya Bapak Imam Sutaji, salah satu tokoh agama yang terkemuka, yang legendaris, dan beliau sekarang masih hidup, masih beraktivitas seperti biasanya. Saya kira-kira mau masuk ke dalam dulu nih. Kira-kira ada siapa ini? Soalnya ini sudah dalam waktu beberapa puluh tahun rumah ini kayaknya nggak ada perubahan gitu kan. Masih tetap seperti ini, mempertahankan konsistensasinya gitu. Rumahnya tetap seperti ini, jadi tidak pernah ada perubahan sedikit pun dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau masuk ke dalam, ya kan, mau cek-cek ada apa yang berubah di dalam, ya kan, ada apa yang berubah. Jadi seperti itu. Aku tak masuk dulu ya kan. Jadi saya mau masuk dulu nih. Assalamualaikum. Ini masih papan ya, papannya udah jabuk nih. Pintunya masih pintu-pintu. Saya masuk ke dalam rumah ini bosku. Masuk ke dalam rumah nih bosku. Ini kursi-kursinya masih, ya kan. Kalau di sini saya lihat pertama kali ini, ini Imam Bajuri ini, ya kan. Ini adiknya nih. Ini kakaknya, Maratus Soleh dan anaknya kayaknya nih. Kalau ini, ini foto-foto keluarga ini. Ini foto keluarga. Ini lengkap, masih lengkap semua ini. Masih lengkap semua. Ini Bapak Imam Sutaji, kalau saya bilang Mbah Taji. Ini istrinya, ya kan, Mbok Taji. Anak pertamanya ini namanya Kamarudin. Yang kedua Mbak Sikom ya, Mbok? Mbak Sikom, Istiqomah nama aslinya. Yang ketiga, ini Mbak Maratus Solehah nama aslinya. Yang keempat Ustadi aja namanya, Ustadi. Kalau yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ini Imam Bajuri. Yang keenam Romadoni, nama panggilnya Roma kalau di kampung, namanya sesuai tempat. Nah, jadi ini keluarga dari Bapak Imam Sutaji, tokoh agama yang ada di Desa Pubunga, Kecamatan Baula. Jadi seperti itu tuh. Masih banyak hal-hal yang kayaknya harus saya lihat lagi ke dalam ini. Itu contoh pengenalannya. Itu masih anak asli semua, masih belum cucunya tuh belum mengumpul semua tuh. Belum ngumpul semua. Nanti lebaran katanya. Jadi di sini tuh dulu tanah nih. Ini tanah dulu. Sekarang sudah di plester tapi nggak pakai keramik, pakai plastik aja. Di sini sudah ada dari dulu kamarnya, Mbok ya? Belum. Oh, belum ada. Nah, ini kamar siapa nih, Mbok? Kamar Bajuri. Kamar Maratus Seleka. Kamarnya Mbak Mar di sini. Nah, Mbak Mar berarti ada di sini berarti? Di Tuari. Oh, di Tuari, sudah ke Tuari? Sudah ke Tuari dia? Sudah berangkat? Sudah. Oh, udah berangkat. Nah, Kalau ke sini ya kamarnya dia. kalau ke sini kamarnya dia berarti. Ini ruang tengah nih. Pokoknya dulu di sini itu seingat saya itu bukan triplex ya. Close ya, Mbak? Belum ada ya? Belum ada. Kalorok dulu. Plafonnya juga dulu belum ada dulu. Sekarang udah ada perubahan. Ini kamar terkunci. Ini kamarnya terkunci, nggak bisa masuk kita. Ada orang kayaknya. Ada seorang di dalam. Ini kayaknya menantu di dalam nih, Mbok ya. Ya. Anaknya Mar. Udah gede berarti. Anak keberapanya, Mbok? Satu-satunya.
Oh, satu-satunya. Nah, kalau ini, nah ini kosong. Nah, ini kamar yang Mbok nih sama Mbah nih di sini. Kamarnya lumayan besar nih bosku, maksudnya. Nah, ini dia kamar yang Mbok Taji sama Mbah Taji di sini ya. Dengan kesederhanaannya yang ada di sini. Ini tolong nih, mungkin buat pemerintah setempat yang ada di daerah sini, tolong diperhatikan rumah Bapak Imam Sutaji, perlu untuk dilakukan renovasi. Kalau ada bantuan sekiranya ya dibantu-bantu, biar bagaimanapun beliau adalah sosok yang penuh dengan jasa di sini. Jadi kita harus lebih memuliakan harusnya, karena itu dia seorang guru besar di sini, karena banyak sekali jasa-jasa beliau ya, amal jariah beliau. Dan kebetulan baru diomongin sudah datang. Nah, ini lagi dari ini dia. Ini namanya Mbah Taji, Bapak Imam Sutaji, salah satu imam lama di sini, imam paling tertua. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat? Masih sehat. Alhamdulillah. Masih sehat. Dari kebun kah? Iya. Dari kebun. Masih setua ini masih bisa ke kebun, bosku. Ya kan? Yang muda itu harusnya lebih kuat daripada yang tua. Jangan baru sedikit aja udah nggak mau ke kebun. Ini yang tua kayak gini Bapak Imam Sutaji masih kuat ke kebun. Harus dicontoh ini. Masih kebun apa, Mbah? Belakang. Itu di belakang nyiram. Oh, nyiram. Masih nyiram. Biasanya kalau dulu tuh yang nyiram kan kayak Roma, Imam Bajuri yang Sekarang kan sudah sekarang nggak ada sudah. keluarga sendiri. Sekarang semua sudah punya keluarga masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Ini dapurnya Mbok Taji. Iya. Nah, ini dapur. Dulu udah ada lampunya, sekarang nggak ada lampu. Dulu ini dapurnya atap udah Mbak ya. Nggak ada malah. Nggak ada dulu. Jadi dindingnya tuh bambu. Bambu semua, dinding-dindingnya tuh bambu, ingat banget aku, bambu. Sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah pada besar, membantu sedikit-sedikit dibenahi ya kan. Sekarang sudah enak lah alhamdulillah. Ini harus diperbaiki nih, diperbaiki. Masak apa, Mbok? Masak apa? Masak nasi nih. Masak nasi. Masak nasinya sedikit ya, Mbok, sekarang. Iya. Nah, masak nasinya tuh sedikit sekarang, nggak banyak. 1/2 liter. Setengah liter udah cukup berdua. Dulu kan banyak anggota di sini, banyak anak. Sekarang udah lain cerita. Anak banyak, cucu banyak, tapi di rumah bisa berdua. Yang lain kemana? Pergi. Ya ada tanggung jawabnya masing-masing, cari uang, menafkahi keluarganya. Kalau di belakang itu kayaknya dulu seperti Ini apa? tanah masjid semua nih. Tanah masjid. Bukan ya, tanahku, saya nggak punya apa-apa. Nah, jadi Mbok Taji dan Mbah Taji ini tinggal di tanah masjid ini, bosku. Ini kamar mandi nih baru saya lihat ini. Jadi atapnya masih genteng gitu kan. Kayu-kayunya masih bambu gitu kan. Sederhana banget dari dulu tuh. Pokoknya seperti inilah. Nah, di belakang ini kebun nih. Kebunnya itu masih ada jambu gitu nih. Jadi di belakang sini tuh ini salah satu sumur yang banyak cerita di sini. Ini kebun juga banyak cerita di sini. Termasuk ini pohon jambu ini, jambu bangkok ini. Waduh, ini kalau udah besar-besar dulu ini paling doyan kita cari makan di sini. Sekarang sudah ada pohon kelapa sih lumayan. Langsung bapak masih hidup nonton TV ke rumahnya terus. Nah, dulu itu sama Mbok Taji sama saya rumah itu baku tetangga di depan saja gitu kan. Jadi saya juga sering banyak main ke sini gitu kan. Ya kalau ya namanya tetangga gitu kan. Ya orang tua ya tetangga. Saudara juga rasa tetangga, rasa saudara. Ya guru ya enggak. Guru apa semua gitu. Bagian halaman belakang ini kebun semuanya. Enggak berubah, cuma masih banyak ada kelam-kelamnya itu kan. Kangkung, sayur kangkung, sawah juga masih ada itu. Masih lengkap. Empang ya kan. Itu ada Kolam-kolam ikan. itu ada apa namanya? Peliharaan kambing. Itu kayaknya baru saya lihat. Ya kambing. Dulu kambingnya bukan di situ, kalau nggak salah. Agak di mana ya dulu tuh? Agak di sana katanya. Bosku ya. Masih seperti dulu gitu ya. Nggak ada berubah kambing bunyi-bunyi gitu kan. Pokoknya banyak cerita di sini tuh. Cuma bingung saya mau cerita dari mana gitu kan. Keadaan rumah seperti ini dari dulu sampai sekarang kayak gini, ya kan. Perlahan-lahan tapi pasti gitu kan. Alhamdulillah masih sehat, umur panjang. Tidak pernah neko-neko. TV-nya mana, Mbok? Itu di dalam. Oh pindah di dalam.
Tak kira di tengah dulu kan, di tengah sini TV-nya. Oh iya, ini TV-nya. Ini TV lama loh ini. Iya, TV lama ya. Bapakmu yang belikan. Iya. Oh, itu lama. TV lama itu. Dulu kambing satu. Jual kambing satu ke tembok. Beli TV jual kambing satu. Ini dulu di sini kan TV-nya di sini nih. Jadi kalau nonton pasti di sini. Kumpul. Jadi ini kondisi rumahnya Bapak Imam Sutaji, tokoh agama yang tertua di sini. Banyak perubahan sih, banyak juga yang nggak berubah gitu. Jadi ya beda-beda tipis gitu, beda-beda tipis. Kalau anaknya besar ya bagus tipis. Ya, cuma beda jauhnya itu karena anak-anak udah pada besar, jadi nggak ada Nggak ada beban. terus Bedanya itu saja. nggak ada lagi di rumah sini, jadi sepi gitu mbok ya. Jadi hari-hari tertentu, waktu tertentu baru rame gitu. Ya, lucu. Kemarin rame baru pulang semua. Kemarin ramai baru pulang semua. Oh, ini foto-foto nikahan si Imam Bajuri sama istrinya. Katanya Bajuri ada di sini, Mbok. Iya ada. Mana dia? Ya, oke. Oh, ke Blok C. Keluaran di sini. Ke Blok C. Tadi malam kemarin aku Kalau maghrib kan sini. sama dia tadi malam chattingan gitu kan, Facebook. Kamu gimana katanya? Aku di rumah, aku bilang. Ya aku pagi rencana, tahu-tahu pagi tadi aku ngelayat Mbok ke Pemala. Pemala? Mm-mm. Siapa? Ada besannya Hera meninggal gitu kan. Jadi temanku tuh ada di sini sekalinya, Imam Bajuri tuh ada di sini. Jadi saya tadinya mau ketemu dia, kok tahu-tahu dia di rumah mertuanya gitu kan. Rumah istrinya, di rumah mertuanya. Jadi mungkin nanti kalau dia malam sini saya mau ke sini gitu. Berapa tahun sudah di sini, Mbok? 40 tahun. 40 76 lebih. apa 76? Dari 76 di sini, Mbok. Dari 76. Iya, 76. Dari 76 di sini. Jadi di sini dari 76 sampai tahun 2021. Jadi sampai tahun 2021 mereka berdua masih di sini. Nggak berubah, pokoknya tetap di sini gitu. Saya pun meninggalkan kampung ini ya, ada mungkin 13 tahun. 3 tahun di Makassar, 10 tahun di Kalimantan. Iya. Ketemu kemarin 7 tahun, sempat ketemu, habis itu balik lagi. Sekarang datang lagi di 2 tahun terakhir ya, Mbok ya. Baru ketemu. Baru kesini nih saya nih. Biasanya kan cuma lewat, saya masuk sebentar pulang lagi. Iya. Pengen lihat betul asli-asli gitu. Roma juga nggak ada di sini, adanya di Kendari. Iya. Kendari. Cari uang kemana-mana saja. Iya, Mbok, cari uang tuh. Gimana kalau di sini ya keadaannya ambil sayur, matul. Ya. Jadi di kampung itu kebiasaan kerjaan kita tuh ya paling cuma nanam sayur, nanam padi, ngangon. Ya nggak lepas dari itu. Ya alhamdulillah masih bisa makan. Udah lepas dari itu. Masih bisa makan Nah, sama. udah udah ada semua. Nah. Bicara itu. Dengan Nggak ada anak muda. penghasilan seperti itu masih bisa ya, alhamdulillah masih bisa sekolahkan anak sampai selesai lah istilahnya kan. Sampai ada yang jadi juga alhamdulillah Ya. satu. Satu jadi PNS ya, Mbok ya. Sarjana sekarang udah alhamdulillah hidup enak gitu kan. Berkat usaha dan doa orang tua ya. Bisa Anak. membantu kalau udah ada beras. Nah, Bilang saja datang. jangan lupa sama orang tua, itu intinya. Eling, ger, eling. Orang Jawa bilang eling, ger. Ingat nak, ingat. Kemarin juga harus bawa beras sih. Kemarin saya ketemu tadi di masjid. Sekarang mau ketemu Bajuri, Roma kayaknya nggak bisa datang ya. Enggak bisa. Nggak bisa datang. Kalau lebaran kamu kesini nggak? Kalau Lebaran saya kayak nggak kesini, Mbok. Kayaknya Lebaran di sana ya, Mbok. Susah ke sini. Ya kalau hanya untuk makan saja alhamdulillah nggak pusing sekarang nggak kayak dulu lah. Ya. Jadi dulu itu Mbok dulu suka masak apa, Mbok? Kalau makanan tuh Mbok suka masak apa ya? Kangkung gitu. Saya tuh lebih senang loh kalau makan di sini tuh enak rasanya. Jadi kalau makan tuh kadang aku minta kesini cari makan. Bapakmu itu juga. Nah, Bapak sempat main ke sini ya? Masih sempat main ke sini? Dia kalau ke masjid singgah. Masih tinggal. Kalau ada acara apa-apa ya masjid singgah makan. Berarti masih sempat ketemu ya? Iya. Waktu maulid apa? Hanya ini
Karena Persiapan ini nggak ada ada. 10 hari tidak lihat saya bilang itu. Karena hari Jumat tinggal. Ternyata 10 hari itu lagi berjuang ya melawan sakitnya. Nggak disangka Bu ya, nggak nyangka kan? Nggak nyangka orang semua. Ya, itulah namanya misteri. Ajal penuh dengan misteri. Ada yang dibilang hari ini masih sehat, besok udah. Ya. Jadi kita tuh siap-siap saja. Persiapan dirimu di dunia ini Karena perjalanan kita tuh panjang, masih panjang nanti. panjang sekali. Kayaknya mampir. Hanya mampir, Ingat itu jangan terlalu jangan terlena, masalah nanti. jangan terlena dengan dunia bosku. Iyo. Dunia itu sebentar, akhirat selamanya. Walaupun kita yang terang ngejar dunia. Ya kerja. Kerja. Tapi ingat, Ya kerja malam. ada kewajiban yang lebih utama dari itu. Muaranya kemana? Doa sampai berjalan. Di rumah 3 adik saja. Ya di rumah tinggal Ani nanti kalau aku pergi. Ya sebenarnya anakmu diajak ke sini nggak aku ya. Iya nanti Bu. Hari itu sempat aku lihat Mbak Mar di sini, cuma gendong bayi siapa kan? Di belakang siapa ya tadi ada yang rambut panjang itu berkebun? Mana? Belakang? Oh, di Deti bukan? Hah? Deti bukan? Mungkin ya. Laki-laki Ya. ikat. Enggak, perempuan apa laki-laki itu? Tadi perasaan tadi ada kayaknya di situ, Bu. Ada Tilkom bukan di situ. Mbak Sikom tadi datang, Mbak Sikom situ. Arum punya anak itu. Arum sudah punya anak. Berapa, Mbak? Anaknya? Sana punya. Anaknya berapa? 2. 2. Dulu Arum tuh Kamu kok cepet 6 tadi? Arum tuh dulu masih kecil. Berapa itu Ga- anaknya? Gadis yang ingusan. Sekarang anaknya 2. Tuh perubahan. Ingat di, saya mau pokoknya mau kawin. Iya, Mbok ya. Dulu waktu di Kalimantan kan. Saya mau kawin, Bu. Beneran kawin. Langsung banyak anak, Bu. Nah, jadi seperti itu obrolan singkat kita pada hari ini dan melihat suasana rumahnya. Ini rumah menurut saya sih harusnya bukan kayu lagi ya. Maunya saya itu sudah batu bata gitu. Batako semi permanen lah. Sumbangan satu desa buat rumah. Kalau masjid bisa dibangun, kenapa rumahnya imam dari masjid itu nggak bisa dibangun coba? Ya kan? Kalau masjid bisa dibangun dengan cara sumbangan gotong royong, harusnya rumahnya bapak imam ini harusnya bisa dibangun. Logika aja itu. Jadi seperti itu bosku ya. Semua itu memang sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Berarti selama beberapa tahun ini keadaan di rumah itu ya seperti ini. Nggak ada yang berubah banyak gitu ya kan. Bahkan kalau dibilang tetap. Tapi dengan satu sisi mereka masih sehat, masih bisa berbuat kebaikan, membuktikan bahwa mereka masih diberikan kepercayaan, masih menjalankan tanggung jawabnya. Oke bosku, seperti itu jalan-jalannya di rumah Bapak Imam Sutaji, seorang guru agama dan tokoh agama yang memiliki banyak cerita, banyak jasa di kampung ini khususnya. Buat saya pribadi dan keluarga juga, alhamdulillah berkat jasa beliau ya saya bisa ngaji, bisa dasar tahu sholat, cara sholat, adzan itu masih ingat semua, diajari ngaji-ngaji kiroah dulu ya Mbak ya. Dulu masih ingat ya. Seperti itu. Jadi seperti itu bosku ya. Semoga dari ngomong-ngomong saya seperti ini seperti kayak orang-orang netizen gitu kan, celutak-celetuk gitu kan. Kalau ada salah kata ya mohon maaf, kalau yang benar ya Mbok ya dipikirkan. Ya demikian, sampai jumpa di vlog berikutnya, kunjungan rumah tetangga rasa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.